Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Tulah ke-10. Ayat hafalan cerita Alkitab anak-anak kali ini berasal dari Mazmur 77 ayat 12. Musa pergi dari istana Firaun dan mulai berjalan kembali ke Goshen, bagian Mesir tempat orang Israel tinggal. Suara Firaun masih menggelegar di telinga Musa. Menyingkirlah dari pandanganku. Firaun berteriak. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Musa tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia menarik jubahnya sedikit lebih tinggi dan berjalan sedikit lebih cepat. Dia memikirkan semua yang telah terjadi sejak Tuhan pertama kali menampakkan diri kepadanya. Dia telah melakukan mukjizat di istana Firaun dan meminta Firaun untuk membebaskan orang Israel. Firaun tidak terkesan sama sekali dengan semua mukjizat yang telah diberikan. Yang hanya dipikirkan Firaun adalah apa yang akan terjadi jika Mesir kehilangan semua tenaga kerja budaknya. Ada 9 tulah yang telah terjadi di Mesir. Sungai Nil berubah menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, dan yang lainnya. Firaun hampir saja membiarkan orang Israel pergi 1 atau 2 kali. Tetapi pada akhirnya dia selalu menolak. Sekarang inilah akhirnya. Mereka akan segera meninggalkan Mesir sesegera mungkin. Musa dengan cepat memanggil semua orang Israel untuk memberitahu mereka pesan Tuhan yang terakhir. Dengar, Kata Musa, dan ikuti petunjuk ini dengan sangat hati-hati. Setiap keluarga harus memilih seekor anak domba yang sempurna, jantan berumur 1 tahun. 4 hari dari sekarang saat senja, ayah di setiap keluarga harus mengorbankan anak domba itu dan menyimpan sebagian dari darahnya. Setiap ayah harus mencelupkan cabang hisop ke dalam darah itu dan menggunakan cabang itu untuk mengoleskan sebagian darah di ambang atas dan tiang pintu samping rumahnya. Setelah darah menempel di tiang pintu, tidak seorang pun, sama sekali tidak seorang pun, boleh keluar lagi dari rumah itu sampai pagi. Ini adalah sangat amat penting untuk dilakukan. Kata Musa, Karena pada tengah malam Tuhan akan melewati tanah Mesir. Anak sulung di setiap rumah yang tidak ada darah di palang pintunya akan mati. Dari anak sulung di istana Firaun sampai kepada anak sulung tahanan di penjara bawah tanah, mereka semua akan mati. Tetapi Tuhan akan melewati rumah-rumah yang berlumuran darah pada tiang pintunya. Apakah kamu mengerti? kerumunan orang Israel menjawab Musa mengerti. Kalau begitu bawalah anak domba itu ke dalam rumah dan pangganglah seluruhnya. Lanjut Musa, Makanlah itu dengan sayur pahit dan roti yang dibuat tanpa ragi. Jika ada yang tersisa, bakarlah dalam api. Jangan mencoba menyimpan sisa makanan. Jika keluargamu terlalu kecil untuk memakan seekor domba utuh, berkumpullah dengan tetanggamu dan berbagilah. Tetapi kalian berdua harus membubuhkan darah pada tiang pintu kalian. sekali lagi orang Israel mengerti petunjuk yang diberikan Musa. Tapi ingat, ada satu hal lagi. Musa berbicara kepada mereka. Makanlah sambil berdiri dengan memakai ikat pinggang dan sepatu, serta tongkat di tanganmu. Makanlah dengan cepat. Ini akan menjadi makanan terakhir yang kamu makan di Mesir. Tuhan akan membebaskan kita semua. Musa melihat keluarga-keluarga itu pulang ke rumah untuk memilih seekor domba untuk dimakan. Ini adalah Paskah pertama, pikir Musa. Kita akan merayakan apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Tetapi kita akan merayakan Paskah lagi tahun depan. Dan kemudian kita akan merayakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kita akan bebas. Kemudian
tahun itu dan setiap tahun setelah itu, kita akan mengingat kebaikan Tuhan dalam memimpin kita keluar dari perbudakan di Mesir. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak tentang tulah ke-10 ini adalah kita harus mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita.